Dalam kampanye Pilpres 2024, para capres ketika ditanya mengenai kebijakan luar negeri juga kebijakan pertahanan selalu menjawab dengan jawaban klasik, mengutip mukadimah Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan menjunjung tinggi hak asasi manusia, memerdekakan bangsa dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kalimat sederhana tadi kalau diartikan sesungguhnya para pemimpin dan pejabat yang mengelola negara harus membuat Indonesia menjadi negara berdaulat. Berdaulat itu tidak bergantung pada kekuatan asing. Kerjasama boleh, tapi tidak bergantung. Maka skill 3 capres kita coba bandingkan dengan pemain dunia saat ini. Kita coba bandingkan dengan Putin. Siapa kira-kira dari ketiga capres ini yang mirip bisa bergaya Putin di dalam memimpin negaranya? Atau bergaya model MBS Muhammad bin Salman yang walaupun masih berusia 38 tahun dan baru 3 tahun mengendalikan Saudi Arabia, dia sudah menunjukkan dirinya sebagai global player, merubah Saudi yang kolot menjadi Saudi yang modern, menjadi agresif, swasembada pangan, dan akan punya nuklir. Siapa dari ketiga capres mirip gaya MBS nantinya ketika menjabat? Atau seperti Narendra Modi India yang kebapaan, timnya solid dan mengendalikan negara Selatan Pasifik, sebagian Afrika dan Amerika Latin. Itu semua negara dikunci untuk selalu bersama India. Siapa kira-kira yang mirip gaya Modi nantinya? Atau siapa kira-kira yang mirip Erdogan dari ketiga capres tersebut? Baik, ada baiknya kita jelaskan siapa itu Erdogan dan apa peran Turki di dunia agar menjadi wacana sahabat di dalam memilih capres di Indonesia. Siapa negara berpengaruh dan menjadi negara pemenang yang mengendalikan Afrika? Yang pasti Tiongkok ada di posisi nomor 1. Lalu siapa negara berikutnya yang berpengaruh di Afrika? Turki. Dalam 20 tahun terakhir, Turki telah menyelesaikan 1.800 proyek di Afrika dengan nilai investasi 85 billion dolar atau 1.300 triliun rupiah yang mempekerjakan lebih dari 200.000 warga Afrika. Juga membuat ekspor booming atau meningkat dalam hubungan bilateral Turki dengan negara Afrika. Di tahun 2003 misalnya nilainya baru 5,4 billion dolar dari Turki ke Afrika. Di tahun 2022 menjadi 41 billion dolar dan di tahun 2023 kemarin 50 billion dolar. Semua itu terjadi merupakan long term strategi dari Turki. Turki serius sekali untuk menjadi global player terutama di Afrika. Kita lihat data di tahun 2002, Turki hanya memiliki 12 embassy atau kantor duta besar di negara-negara Afrika. Sekarang sudah 44 kedutaan dibuka oleh Turki di Afrika dalam 2 dekade ini. Jadi apa game plan Turki kali ini? Turki ingin mendapatkan political support atau dukungan politik negara Afrika. Inilah yang disebut geopolitik dunia. Suara negara Afrika tadi mendukung Turki di PBB misalnya atau menekan multilateral organisasi seperti IMF, World Bank, dan lain sebagainya. Di sini beda ya sama Indonesia yang menjadi budak IMF karena tidak punya political diplomasi, tidak punya political power di kawasan ASEAN aja nggak ditakuti Indonesia itu. Apalagi di Afrika dan negara Selatan Pasifik, respect juga nggak sama Indonesia. Nggak pernah nolong atau bantu sih Indonesia itu. Yang ada malah Indonesia minta bantuan terus. Oke, kita lanjut setelah nyinyirin 7 presiden yang belum membuat Indonesia menjadi global player. Kembali ke Erdogan, di mana sebelum Erdogan berkuasa, Turki sangat melihat ke barat sampai suatu ketika di tahun 1997 terjadi reality check. Eropa menentang Turki bergabung pada komunitas Uni Eropa dan kecewa sekali Turki karena tidak dianggap di Eropa. Turki itu nobody. Ketika Erdogan mendapat mandat, Erdogan memutar haluan ke Afrika. Bisa dibayangkan dalam 2 dekade menjabat, Erdogan sudah 40 kali mengunjungi Afrika, yang mana membuat Turki menjadi negara kuat di Afrika dan akhirnya negara Eropa respect, menghormati Turki. Di tahun 2019, Turki diterima dalam European Union. Baru dihormati karena pengaruh Turki di Afrika. Tidak ada satu pemimpin dunia pun selagi menjabat mengunjungi Afrika 40 kali sebagai kepala negara kecuali Erdogan. Erdogan kampanye di tahun 2005 sebagai The Years of Africa, di mana dunia baru melihat potensi Afrika ketika Turki bermain di sana. Turki bukan hanya berbisnis, namun mempunyai pangkalan militer di Libya dan Somalia. Turki juga menjadi observer kehormatan dalam African Union Summit. Hal ini juga membuat Turki menjadi member tidak tetap dalam Security Council atau Dewan Keamanan PBB di tahun 2010 karena dukungan negara-negara Afrika. Yang Turki lakukan dalam pelajaran di akademi namanya Hybrid Soft Power Strategy. Turki membangun sekolah misalnya, membangun rumah sakit di Afrika, membangun tempat ibadah, di mana Turki memfokuskan kehadirannya di negara Afrika yang Muslim. Di mana kita tahu 30% negara Afrika adalah negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Urusan dagang, Turki mengendalikannya.
bahkan sampai Bayraktar drone milik Turki menjadi kekuatan angkatan udara 10 negara Afrika. Sahabat, semoga mendapat sedikit pelajaran dari Erdogan dan Turki. Jadi, siapa kira-kira yang mirip Erdogan dari ketiga capres kita nanti? Setidaknya mereka mampu membuat Indonesia menjadi global player. Peace.